Selamat pagi pemirsa, maraknya kasus penembakan akhir-akhir ini memicu kekhawatiran masyarakat yang takut menjadi korban penembakan. Kasus terakhir, seorang bos rental IAR tewas ditembak di kilometer 45 tol Tangerang Merak Kamis 2 Januari 2025 lalu. Korban meninggal dunia karena tembakan di bagian dada dan pegawainya RAB terluka. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspoma Laksamana Muda TNI Samista mengakui ada 3 tentara yang diduga menjadi pelaku penembakan. Ketiganya adalah Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Sebelumnya seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan, Rudi S. Gani, 49 tahun, juga tewas ditembak orang tidak dikenal pada 31 Desember 2024 di rumahnya. Dan hingga kini, polisi belum berhasil mengungkap kasus ini. Maraknya penyalahgunaan senjata api di tempat publik ini, Menteri HAM Natalius Pigai minta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 7 Januari 2025 dengan tema evaluasi penggunaan senjata api bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini kita bicara lagi yang tadinya saya pikir di masa sekarang tidak akan terjadi lagi, tapi ada lagi insiden-insiden yang menggunakan senjata api. Sebetulnya apakah ada sistem pengawasan yang kendur atau seperti apa, Bang? Ya, pastilah. Begitu aksi tembak-tembakan ini marak, bahkan meningkat, berarti kan di situ pengawasan pasti lengah. Kalau ada pengawasan, pasti tidak seperti itu. Oke. Jadi memang mudah saja sebetulnya. Padahal sebetulnya kan senjata yang dimiliki oleh aparat itu, ya TNI Polri itu kan digunakan untuk mengayomi masyarakat dan mengayomi negara kan. Betul. Bukan untuk menembak masyarakat kan gitu kan. Jadi itu sekarang kan ini menjadi soal. Emang ketika senjata itu dipercayakan kepada seorang anggota TNI, anggota Polri misalnya, memang di atas segala-galanya, di situ langsung melekat bahwa dia akan melindungi rakyat, melindungi negara, bukan untuk menembak rakyat. Tapi yang terjadi kan, Anda bisa bayangkan, sepanjang 2024 mengerikan. Kalau HAM itu menyebutkan bahwa hak dasar dari HAM itu adalah kebebasan rasa takut, justru rasa takut itu yang terjadi sepanjang 2024. Sebagian karena insiden-insiden penembakan ini? Pasti. Nah, masyarakat berharap akan selesai. Bahkan tanggal 31 Desember ditutup dengan penembakan pengacara. 2025 awal Januari dibuka dengan penembakan pemilik mobil rental. Dia antara Jalan Raya Jakarta. Jalan Raya Jakarta Merak itu. Jadi sempurna itu, Leo. Pertanyaannya, Bang, begini, Bang, apakah memang ini insiden-insiden ini sudah menjadi sesuatu yang memang mengkhawatirkan? Karena kalau mungkin orang melihatnya pakai statistik dari jumlah penembakan dibandingkan jumlah petugas atau aparat TNI dan Polri yang memegang senjata, mungkin kan persentasenya amat sangat kecil. Jangan-jangan nanti itu dianggap, ini hanya insiden-insiden saja, bukan fenomena ini. Kita masih aman-aman saja. Bagaimana, Bang? Jadi khusus untuk nyawa, Leo jangan bicara persentase. Jangan bicara angka ya? Jangan bicara angka. Nyawa is nyawa. Satu nyawa harus diselamatkan. Jangankan 10, satu nyawa juga melayang itu nggak bisa nggak ternilai itu. Itu harus dicegah. Harus dicegah. Jadi sebetulnya kan yang menjadi pertanyaan, apakah aksi marak tembakan itu, apakah itu tidak mengganggu perasaan pemerintah? Apakah itu tidak mengganggu perasaan pemimpin polisi, pemimpin TNI ini? Karena rakyat sudah terganggu, rakyat sudah takut sekali. Ya sekarang itu rakyat dalam posisi kalau melihat ada petugas bawa senjata, menghindar gitu. Artinya walaupun dia menghindar, tapi rasa was-was.
jangan-jangan senjatanya itu nanti akan menembak saya ini kan. Nah, perasaan itu yang harus dirasakan oleh ya Kapolri, ya Panglima TNI, ya semua pemegang senjata ini, termasuk juga masyarakat sipil. Karena masyarakat sipil itu kan sekarang yang diberi senjata, yang mendapat izin atau tidak diberi izin, oh ini juga semena-mena ini. Ini baru-baru ini kan ada di lapangan parkir di Bakauheni itu di mana itu kan? Oh itu ancam, dia tidak mau bayar segitunya kan, lalu shoot gitu kan. Jadi ini kejadian seperti ini loh, udah jamak terjadi di jalan raya apalagi, dor. Nah ini mestinya harus dirasakan oleh ya pimpinan TNI, pimpinan Polri, rasakan dong. Harus dirasakan oleh Kapolda, Kapolres, semua dong. Baik, kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 7 Januari 2025, evaluasi penggunaan senjata api. Evaluasi penggunaan senjata api. Maraknya aksi penembakan akhir-akhir ini membuat orang kini hidup tidak tenang dan dihinggapi ketakutan. Mereka khawatir sewaktu-waktu terkena timah panas yang bisa mengakibatkan luka, cacat, atau sampai kehilangan nyawa. Satu orang tewas ditembak di kilometer 45 Tol Tanggerang Merak pada Kamis 2 Januari lalu. Korban berinisial IAR itu adalah seorang bos rental mobil. Ia meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sedangkan pegawainya RAB terluka. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista di Jakarta, Senin 6 Januari lalu mengakui terdapat 3 tentara yang diduga menjadi pelaku penembakan. Ketiganya adalah Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA dan telah diamankan. Adanya dugaan keterlibatan tentara membuat kadar ketakutan di publik menjadi semakin menjadi-jadi. Kita tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Tentara yang seharusnya menjadi penyelamat negara malah dengan mudahnya menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri. Menanggapi maraknya penyalahgunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh. Ia menegaskan telah terjadi kesalahan prosedur dan peruntukan penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, sehingga harus jadi atensi, baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin. Menurut Pigai, penggunaan senjata oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan ketat. Oleh karena itu, aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata tidak seharusnya dilanggar karena mengancam hak asasi manusia atau HAM dan juga stabilitas sosial. Salah satu aspek penting HAM ialah kebebasan dari rasa takut. Terjadinya peristiwa penembakan di Tol Tanggerang Merak jelas-jelas telah menabrak aspek tersebut, menebarkan ketakutan hingga mengancam kehidupan. Begitu pula dengan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan, Selasa 31 Desember 2024, sekitar pukul 21.50 WITA. Korban diketahui bernama Rudi S. Gani, meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian wajahnya. Usai tertembak, korban sempat dilarikan ke puskesmas Lapariaja, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Hampir seminggu berlalu, jajaran kepolisian Resort Bone beserta Resmo Polda Sulsel belum mampu menangkap pelaku. Kepolisian juga belum menemukan motif penembakan terhadap pengacara berusia 49 tahun yang terjadi di malam pergantian tahun 2025. Keresahan publik yang disuarakan oleh Menteri HAM tentu kita apresiasi. Amatlah betul bahwa negara harus hadir dan memenuhi kewajiban dalam melindungi HAM warganya. Negara harus memperketat prosedur penggunaan senjata, khususnya senjata api, agar tidak disalahgunakan. Sejauh ini, jumlah oknum yang menyalahgunakan penggunaan senjata api mungkin masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi aparat penegak hukum. Justru ketika jumlahnya belum terlalu besar, maka pengetatan prosedur penggunaan senjata harus semakin dikedepankan.
Aparat yang diperbolehkan memegang senjata harus benar-benar diawasi. Sejauh ini sudah ada peraturan terkait dengan hal itu. Misalnya, Perka Polri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Ada juga Peraturan Menteri Pertahanan nomor 5 tahun 2023 tentang pedoman perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Sudah banyak peraturan, tinggal penegakan dan pelaksanaan peraturan yang harus konsisten agar berjalan efektif. Tinggal pengawasan yang dikedepankan, bukan malah menarik senjata api dari seluruh anggota polisi atau TNI. Jangan karena satu kesalahan memusnahkan 1000 kebaikan. Evaluasi penggunaan senjata api, harapannya kira-kira itu sebetulnya apa Bang Elman? Apakah memang kemudian nanti ada sekian orang yang tidak boleh lagi memegang dan menggunakan senjata api? Kalau misalnya itu adalah oknum aparat seperti yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Merak itu kan oknum petugas TNI, itu akan seperti itu hasil evaluasinya atau apa yang diharapkan ya Bang? Ya pertama kan mereka yang diberi senjata, Iya, beri izin senjata itu harus melalui tes dulu. betul. Kan begitu kan. Kesehatan, mental juga ada psikotes. Terutama mentalnya, temperamentalnya gimana gitu kan. Tidak trigger happy, tidak mudah petentengan menggunakan senjata. Dan kedua, untuk apa dia harus bawa senjata di luar dinas? Jadi sebenarnya senjata itu melekat pada saat dinas saja. Oke. Begitu dia misalnya balik ke rumah, senjata itu harus dikembalikan ke komando. Gitu. Jadi jangan sampai semua anggota atau banyak anggota itu boleh membawa senjata ke rumah. Untuk apa? Kan aman kok. Kecuali kalau ada musuh, kan nggak ada musuh. Yeah. Dan untuk apa mereka bawa senjata ke rumah kan itu? Nggak perlu lah. Kan begitu kan. Jadi cukup aja kan, misalnya kan tahu juga negara ini kan sudah dikawal oleh kesatrian kan gitu. Yeah. Ada batalion-batalion yang menjaga, yang mereka setiap 24 jam pegang senjata kan. Jadi mereka yang tidak bertugas, katakanlah malam hari, ya udah senjata disor ke rumah, gitu. Disor ke komando kan gitu. Disimpan di markas saja. Besok kalau memang dia memerlukan, tinggal minta apa lagi. Tapi kan Bang sebetulnya sudah apa ya? Saya malah baru sadar yang Bang Elman katakan, karena sudah sangat biasa melihat anggota kemana-mana ada senjatanya melekat di badannya Bang. Nah itu yang terjadi kan akhirnya kan gagah-gagahan kan. Iya. Jadi senjata itu tidak lagi diperuntukkan untuk menjaga, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Tetapi justru membuat dia gagah. Kita kan senjata itu bukan untuk membuat gagah anggota TNI atau Polri-nya. Bukan itu tujuannya. Senjata itu melekat dengan dirinya untuk apa? Untuk mengayomi masyarakat, untuk mengayomi negara, bukan untuk membuat dia gagah. Wah, kok ganteng dia. Terus kadang-kadang senjata itu masukin di dalam, tapi ditongolin. Sengaja ditongolin. Kan? Nah orang-orang seperti ini mestinya tidak lulus untuk diberi izin memegang senjata. Karena memang kepribadiannya nggak bagus. Jadi bahkan orang seperti ini sepanjang masa pun dia di situ tidak boleh menggunakan senjata. Oke. Bang, kecuali diperlukan penting sekali gitu. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian evaluasi seperti ini itu akan bisa dilakukan kalau misalnya berasal bukan dari anggota kesatuan? Karena ketika kita bicara ini kan Bang, kita berdua ini kan sipil Bang. Yang menggunakan ini kan banyak adalah bukan sipil. Tapi kita harus jeda dulu Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bang Elman, kalau bicara soal kematangan emosional, saya membaca beberapa persyaratan, salah satunya adalah
orang yang mendapat izin senjata, ini khususnya mungkin untuk orang sipil ya, itu adalah orang yang tidak mudah panik, tidak mudah gugup, lalu tidak mudah emosional, dan ini harus dibuktikan dengan hasil penelitian psikotes yang dikeluarkan oleh lembaga bersertifikat yang harus disertifikasi oleh Polri. Pertanyaannya Bang, kalau itu sudah keluar di awal, namanya manusia kan berubah-ubah ya keadaan emosi mentalnya ini. Apakah memang karena tidak ada lagi penyegaran, harusnya kan dalam logika normalnya psikotes itu harus dilakukan terus-menerus supaya kemudian ketahuan ini orang masih tetap stabil apa tidak. Memang tidak ada penyegaran itu, kemudian akhirnya ada kejadian seperti ini, atau apa kira-kira Bang? Ya memang psikotes itu kan sebetulnya kan idealnya kan, saya nggak tahu persis ya, tapi kalau idealnya karena senjata itu beresiko, maka idealnya dia setiap 6 bulan harus disegarkan ya? Disegarkan lagi, ada tes lagi. Ada tes lagi. Karena mental itu kan fluktuatif itu kan. Dinamis itu kan. Iya. Jadi memang harus disegarkan. Jadi ada masanya 6 bulan pertama dia dibolehkan, tapi mungkin 6 bulan berikutnya dia tidak boleh lagi bawa senjata. Karena kondisinya berubah. Jiwanya tidak stabil. Ya. Kan misalnya contoh lah misalnya Bung Leo. Kasus Semarang misalnya kan. Tertembaknya Gama itu ya. Gama itu kan. Itu kan usianya kan ya setingkat SMA ya. Betul. Remaja lah ya. Remaja lah. Dan muda sekali kan gitu kan. Benar. Lalu dia ditembak oleh seorang oknum polisi. Yang sudah jauh lebih tua. Betul. Sebetulnya tingkat kematangannya kan sudah matang secara matang sekali misalnya. Emosional. Nah, tapi seusia ini dihadapi dengan senjata. Kan tidak masuk akal kan. Kalau misalnya katakanlah, kan tadinya kan dia dibilang tawuran. Kemudian baru diralat, wah itu karena ada serempetan mobil. Nah, diserempet. Kan mestinya kan karena ini petugas polisi, mestinya kan cukup ditilang. Atau kadang-kadang kalau emosinya kan tinggal digerebek aja mobilnya tuh kan. Tapi kan tidak perlu pakai. Jangan sampai peluru keluar. Jangan peluru kan. Itu kan tidak masuk akal. Seorang anggota menghadapi seorang anak muda tidak bersenjata, tapi didor. Ini kan terjadi yang Semarang kan. Nah, ini kan inilah maksud kita harus mendapat perhatian para komandan kan gitu kan. Jadi juga sebenarnya kan seperti yang di Sumatera Barat misalnya kan. Seorang anggota polisi menembak anggota polisi kan. Itu kan lucu sekali kan gitu. Yang terutama di Sumatera Barat itu Bang, itu membuka lagi fakta yang mungkin susah kita sebut fakta karena tidak terbuktikan, tapi kita duga kuat. Motif di balik semua kejadian ini kebanyakan adalah motif ekonomi Bang. Kalau kita lihat di jalan tol Merak ini, itu kan diduga adalah dalam rangka melakukan dalam tanda petik pengawalan. Kalau dulu kita ingat ada kasus bos Asaba sedang dikawal juga oleh tentara, lalu ditembak oleh orang yang juga adalah tentara dari kesatuan yang lain. Ini kan kita menduga kuat bahwa motif di balik ini adalah ekonomi. Artinya mungkin kesejahteraan anggota masih belum bagus. Kalau alasannya seperti itu Bang, bagaimana? Tetap nggak bisa diterima. Disitulah sebetulnya kan fungsi pengawasan dari internal. Fungsi pengawasan internal dari instansi. Kan dari instansi manapun dia. Jadi semua anggota ini harus diawasi. Semua kegiatan anggota ini harus diketahui. Bukan hanya pada saat di kesatuan ya. Dan ketika ada anggota terlibat dalam pengawalan, kalau sampai atasan tidak tahu, ini bahaya ini. Jadi kemanapun anggota ini, apapun kegiatannya, apalagi dalam misalnya kegiatan pengawalan, itu harus betul-betul dapat izin. Artinya maksud saya atasan harus tahu. Ketika orang ini memang bertugas di pengawalan, berarti ada izinnya. Berarti kan semua tindak tanduk ini berarti di dalam pengawasan dari komando dari kan gitu kan. Pimpinan. Jadi itu soalnya. Bang, kita akan dengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Eman. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Ini saya tanya dulu, Bapak punya senjata api tidak?
Karena di golongan orang-orang sipil yang boleh punya, salah satunya katanya adalah pengusaha utama, katanya gitu. Tapi silakan pendapat Anda, Pak John, silakan. Ya, ini kita memang dikejutkan ya oleh rentetan-rentetan kejadian, penutupan tahun yang kayak di Bone, penembakan pengacara, itu tol Merah Jakarta. Jadi ini sangat memprihatinkan, sangat miris kita. Ya, dan yang saya lebih miris lagi, yang pas elit yang katanya ada tersangka itu yang itu yang elit yang kita bangga-banggakan kok murah-murah itu dia melakukan eksekusi dengan menggunakan senjata. Padahal kalau setahu saya itu pasukan elit itu saya pernah juga berteman sama tidak segampang itu. Pasukan elit itu betul-betul seleksi yang ngeri. Ya? Dia ditumbuk, dikeroyok, dia pun tidak akan menggunakan senjata api dia. Jadi ini kok apa nih? Ada apa? Fenomenanya apa nih? Saya sangat setuju dengan Bung Leo tadi. Memang ada unsur faktor, tapi tidak ada alasan. Itu kata Bang Iman tadi. Tidak ada alasan. Ini aparat kita. Kalau saya lagi nih Bang Leo ya, saya misalnya kemana-mana, saya tengok ada tentara misalnya itu, saya di situ. Saya ke Jakarta, ada polisi itu, saya situ. Karena saya merasa aman. Ini aparat kita. Jadi tidak boleh jadi alasan apapun ya. Baik Pak John Veto, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Kita harus jeda dahulu Bang Eman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bang Elman, apa yang kita bisa pesankan untuk evaluasi ini konkret, Bang? Intinya gini, aksi tembak-menembak di mana-mana ini, kalau boleh, harapan masyarakat, tutup buku. Tahun 2025 ini, walaupun sudah diawali dengan tembak-menembak yang di jalan tol Jakarta-Merak ini, biarlah itu sudah terjadi dan jangan terulang lagi dengan yang lain itu. Jadi pemerintah harus segera mengunci. Ya TNI, Polri sama-sama mengunci. Semua anggotanya supaya tidak lagi ringan tangan untuk menembak. Dan mereka-mereka yang memang ya artinya gini, harus dilakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh anggota. Jadi supaya akan terseleksi anggota mana yang boleh megang senjata, boleh dia megang senjata, tetapi tidak mungkin juga sebagian diantaranya megang senjata itu tidak boleh bawa ke rumah. Jadi boleh bawa senjata waktu dinas. Tapi di luar dinas, dia tidak boleh lagi membawa, tidak semua dia bolehkan bawa ke rumah gitu. Ada senjata yang ditinggal di markas. Jadi sangat selektif orang yang bisa membawa senjata. Siapa yang harus melakukan ini Bang? Panglima kah, Kapolri kah, atau masa harus presiden Bang? Ya komandan satuan lah. Komandan satuan masing-masing dulu? Masing-masing. Kan Panglima TNI atau Kapolri kan sudah mendelegasikan ini kepada ya para Panglima, Panglima Kodam, Danrem, Dandim, dan Ramil dan semuanya kan. Komandan brigade, komandan batalion, dan seterusnya. Dan mereka yang tahu persis dan melakukan tes terhadap anggotanya gitu. Kalau, amit-amit sih Bang, kemudian masih ada insiden lagi terjadi Bang, entah di mana, yang menggunakan senjata. Apa artinya Bang? Ya, kalau kita mau mengatakan itu nihil, pasti nggak mungkin. Pasti ada satu. Tapi jangan sampai terjadi, kalau bisa kan nihil. Tapi nyaris nggak bisa kan. Tapi jangan sampai terjadi seperti tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Anda bisa bagaimana meraknya terjadi tembak-menembak di mana-mana itu. Bahkan ditutup menembak pengacara dan dibuka lagi tahun 2005 menembak pengusaha rental mobil kan. Baik. Kita harap itu yang terjadi. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, saatnya pemerintah dan seluruh pihak terkait segera mengatur ulang penggunaan senjata api hingga potensi penyalahgunaannya bisa diantisipasi sejak dini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.